Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan nama kamu siapa? Oke, perkenalkan Bang, nama saya Muhammad Zaki Ramadan. Ramadan. Iya, Oke, kalau boleh tahu tinggal di mana ya? saya tinggal di Pontianak Bang, itu di Tanjung Hulu. Tanjung Hulu. Mm-mm. Oh, jauh juga ya. Saya sih dari ini sih dari Jeruju. Nah, jadi kalau boleh tahu apa yang membuat kamu datang ke sini nih? Mungkin ada masalah apa gitu, boleh disampaikan. Iya, sekarang nih Bang, saya itu kayak ada masalah Bang. Masalah apa tuh? Masalah kayak susah mengatur waktu. Ya kan sekarang kan saya kan lagi sibuk-sibuknya nih. Jadi itu kayak sekarang ini saya juga jarang megang HP. Jadi kalau ada kesibukan apa nih saya udahlah mending minggirkan dulu Udah bagus. HP ya, dikarenakan sekarang kan saya ini kan mau KKN. Jadi itu kalau ada apa-apa tuh sedikit rapat itu tuh Dia hambatan ya. hambatan. Memang HP ini pun wajib kalau ada yang telepon ataupun ada notifikasi dari grup kayak ada info mau ngumpul apa, tapi itu ada juga bagusnya, tapi itu ada nilai positif dan negatifnya juga Bang. Jadi tuh Jadi kamu merasa itu lah ya, sulit lah yang mengatur waktu antara kesibukan kamu di luar rumah, antara kamu untuk Kesibukan. mempertimbangkan antara kesibukan di luar rumah dan bermain gawai ya, ya. kebetulan saya juga kuliah juga Bang. Udah juga. Mm-mm, Kamu tahu masuk semester berapa? semester 6 lah Bang. Semester 6. Oh, berarti masih muda saya gitu. Itulah. Dan habis magang juga. Di mana magang? Magang di Bangkal Bar. Coba, insyaallah ya. Oke. Di Bangkal Bar Syariah Bang. Kalau itu KKL ya? Yang mana? KKN atau KKL kamu sekarang? Kalau sekarang ini mau KKN Bang. Kemarin Udah mulai. Mulai nanti tanggal 22 Bang. Tanggal 22 Juli nanti. Heeh. Jadi kamu itu ya, sudah merasa cinta belum dengan kegiatan kamu sekarang ini? Atau mungkin masih beradaptasi? Masih beradaptasi sih Bang. Apalagi awal-awal saya juga magang kan. Awal-awal magang tuh susah. Kayak gitu nih, anak kuliah nih tiba-tiba masuk di dunia kerja tuh kayak di barat tuh kayak ngeblank Bang. Apalagi saya ini memang pure enggak pernah kerja. Jadi tuh ya mau diapain juga kan, tugas dari kuliah juga. Masalah kamu nih, kamu terasanya tuh pas kapan? Pada waktu apa gitu? Atau mungkin ada hari-hari tertentu, ada waktu-waktu tertentu? Hari-hari tertentu sih Bang. Tertentu ya. Jadi tidak ada terfokuskan dalam hari gitu kan. Oke. Baik, di sini kita menggali masalah. Nah, untuk abang sekarang nih, abang ada nggak kayak mencoba sesuatu yang bisa membuat abang tuh bisa produktif lagi? Abang ada coba kayak buat jadwal atau mungkin ada simpan-nyimpan quotes-quotes yang cukup bisa memotivasi abang lah, ada nggak? Sebenarnya sih enggak sih Bang, karena lihat di sekitar cuman ngelihat di sekitar aja, kayak ngelihat teman-teman kayak wih dia kok bisa sih kayak gini, lebih daripada aku gitu kan. Dia ini bisa bangun awal, entah dia bisa iyalah kayak hendak mementingkan HP lah. Jadi tuh saya kayak pagi-pagi nih, saya ini kayak habis sholat subuh, saya hidupkan alarm kan. Habis sholat subuh saya langsung siap-siap untuk sarapan. Habis itu langsung saya kuliah. Kalau hari-hari libur saya itu kayak pernah jogging.
Ya, kayak bagus. kayak di CFD juga kan, kayak sesekali lah jalan-jalan di komplek juga. Jadi saya tuh kayak belajar untuk tidak tergantung dengan HP. Walaupun HP ini sangat butuh, ya harus pandai-pandai ngatur waktu ya sih. Kamu- Itu zaman sekarang ini Iya. susah benar. Udah bagus sih kamu, udah bisa mempunyai rasa iri terhadap hal yang baik gitu. Gitu lah. Itu udah bagus untuk seputaran kamu. Iya. Jadi kamu nih kalau selain dari tugas-tugas kuliah atau sekarang lagi fokus atau masih aktif di perkuliahan, kalau di rumah ada nggak keaktifan lain? Palingan pun kalau lagi gabut-gabut di rumah tuh pagi-pagi ya kayak jogging sesekali. Kalaupun enggak ya kalau udah selesai jogging ya kayak istirahat di rumah, makan atau gitu aja sih bang. Palingan pun kalau ada kerjaan ya bantu orang tua. Sebelumnya cuman gitu-gitu aja sih. Malam nongki. ya, itu cukup merefreshing lah ya. Untuk biar tidak terbebani lah dengan Karena dunia ini pun nggak perlu dibawa serius gitu. Betul. dibawa happy aja, enjoy. Enjoy, keren kamu. Terus ini sebelum saya kayak kasih masukan, ada nggak orang lain yang pernah kasih masukan ke kamu yang sangat berkesan lah pendapatnya atau masukannya untuk kamu? Ada nggak? Ada sih bang, terutama orang tua juga dan kawan-kawan sekitar juga. Kayak ada sahabat saya, Ki Brugala, jangan kayak gini terus. Itu lah, jadi kayak walaupun kayak gimana ya, di ibarat ini kayak tertusuk gitu aja gitu. Iya lah, mau tak mau memang iya sih. Pelan-pelan nak berubah. Iya, emang pernah ke kamu kayak terus gitu setiap hari itu kayak continue gitu berbuat baik, nggak ada nggak ada masalah, pokoknya kayak mudah gitu untuk berbuat kebaikan untuk itu ya selangkah lebih produktif. Jadi setiap hari itu ada selangkah lebih produktif gitu. Ada sih bang, tapi Pernah gitu? Pernah, tapi itu jujur tuh jarang juga. Tapi itu tergantung, Iya. tergantung niat sih bang. Nah ya, sebelum saya kasih ini, kamu pernah nggak kamu merasa nggak kayak kalau kamu punya solusi nggak terhadap masalah kamu sendiri sebelum saya kasih solusi? Masih belum Belum ada ya? Ya gitulah Maka yang saya membuat kesini. kamu betul sekali. Masya Allah ya. Nah terus ini jadi masalah kamu yang seperti yang tadi itu ya. Masalah. Oke, di sini tentang menggali masalah ya. Kamu sebelumnya pernah dekat seseorang nggak yang yang ini kamu kan sekarang kan lagi fokus dengan KKN ya. Nah, kamu udah ketemu belum kawan yang bisa yang menemani kamu lah untuk tetap menjadi pribadi yang lebih baik gitu? Nanti pas KKN ini, Udah ketemu? selama ini sih ada kawan yang sakti aku. Itu pun cuman karena kenal pun dari kawan, tapi pas ketemu juga kan satu kelompok juga kan. Jadi itu kayak ya lumayan lebih akrab lah. Jadi itu lebih terbawa suasana, lebih aktif juga. Iya. Tapi pelan-pelan. Oke, kalau ini tentang teman yang pengaruh buruk, kamu kalau pendapat kamu ya tentang teman yang yang suka nggak mengajak keburukan ya, tapi perlahan tuh dia mengajak ke arah yang tidak pantas gitu untuk kamu seorang yang udah mau menuju ke ke lingkungan masyarakat gitu. Ada nggak kawan yang udah kamu temui seperti itu karakternya? Selama ini sih masih belum. Karena saya menanyakan seperti ini karena kalau kita malas itu faktornya bukan karena faktor lingkungan. Nah, baik itu lingkungan sekitar rumah ataupun lingkungan di
di kalangan pertemanan kita. Kalau lingkungan kita itu bagus, nah mungkin faktor apa hal-hal baik itu juga akan terekspresikan ke diri kita sendiri. Nah, untuk abang ini untuk mengatur waktu, saya sarankan itu ya. Saya juga tidak bisa tidak bisa langsung menyuruh kamu untuk berubah langsung jadi lebih baik. Kan harus ada prosesnya kan. Nah, jadi mungkin abang harus dijadwalkan lah. Mungkin kurang-kurangi tidur, kurang-kurangi ngembun gitu. Jadi harus dikurangin lah. Nah, harus dipolakan gitu. Jadi pola hidup kamu harus lebih baik, makanan teratur, tidur jangan berlebihan. Pokoknya makanannya seimbang lah gitu kan. Nah, antara proses belajar dan bermain HP ini juga harus dipertimbangkan. Mungkin ada waktu-waktu senggang boleh kamu main HP. Iya. Nah, saya pun juga susah sebenarnya untuk menghindari main HP ini, karena di situ kan juga ada permainan yang saya minati gitu kan. Jadi mungkin itu penggalian masalah. Sabar ya bentar ya. Berarti abang belum pernah ya untuk menulis jadwal gitu untuk keseharian. Kalau ini kan biasa kan ada orang di itu TikTok atau IG itu ada kayak langsung kasih jadwal kita sehari-hari dari jam sekian sampai jam sekian. Ada sih bang. Benar nggak? Kan abang nih mungkin itu ya aktif di mana? Di IG atau di mana gitu? Jujur karena saya jomblo ini. Tapi saya nih palingan jarang aktif di TikTok sama IG sih, tapi temen jarang sih. Kalau mood buka enggak. Ini untuk video yang disimpan itu apa ya? Ini bukan untuk untuk masuk ke privasi kamu, cuma untuk basic-basicnya aja. Apa? Video-video yang kamu simpan. Ada sih bang. Ada. Paling video-video. Itu saya pengen nanya gini. Kan itu kan kalau dari segi video atau podcast itu abang kurang berkenan kan. Nah, kalau sosok figur yang abang sangat pandang itu mungkin dari keluarga ataupun influencer sekarang yang mungkin abang sangat mengkaguminya, apa gitu yang menjadi motivasi gitu, ada nggak? Ustaz Adan Hataki bang. Hataki. Oh. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Dia itu ustaz muda dan terus dia ini kayak berwawasan tinggi kan. Iya, betul. Dia sangat berwawasan gitu. Sangat mengayomi anak-anak muda zaman sekarang. Iya. Oke, di sini saya menemukan masalah-masalah yang abang dapatkan ini dari sulitnya mengatur waktu. Abang suka ngembun nggak sih? Sering bang. Suka ngembun. Suka. Jadi kalau ngembun itu bangunnya jam berapa? Subuh bang. Tetap subuh. Itu subuh paling tak telat itu jam 5. Tapi kalau hari-hari libur, kalau memang lagi anda mau keluar tuh, ya biasa abis sholat subuh tuh langsung tidur lagi biasa. Oke. Di sini itu ya. Saya kasih opsi. Abang mau buat jadwal sendiri atau saya buatkan? Buat sendiri aja bang. Buat sendiri aja. Oke, jadi saya kasih tahu. Kalau mau buat jadwal itu perlahan-lahan itu jangan yang susah-susah. Tidak harus banyak, tapi yang mungkin abang itu bisa melakukannya perlahan-lahan sehingga itu menjadi kebiasaan gitu. Nah, itu kalau abang itu kalau mau buat jadwal diketik ke atau dicatat. Oke, sabar pakai di 30 menit. Biasa tuh dicatat di HP bang. Di HP ya. Oke.
Oke ya, bukan jadwal. Nah, saya pengen kasih tahu karena yang saya bilangkan tadi tuh, kalau emang kalau ingin produktif, abang pengen produktif lagi kan? Nah, produktif. Jadi abang tuh enggak harus banyak-banyak. Apa kalau buat jadwal itu, kayak misalnya, oh jam segini saya harus kayak gini. Kayak contohnya misalnya waktu sebelum tidur. Abang jangan main HP loh. Waktu sebelum tidur, abang itu main kayak jangan bukan main. Abang itu kayak membaca buku kayak. Nah, karena dengar bang ya. Karena yang saya ketahui Oke. Karena yang saya ketahui itu kalau kita membaca buku, walaupun kita enggak itu ya, enggak banyak kita baca buku, tapi setiap hari itu ada lah minimal. Mungkin satu halaman atau satu muka ini bisa jadi. Nah, itu juga pengaruh ke ke kosakata kita. Jadi ada quotes nih ya, saya pernah ngambil dari quotes seseorang, saya lupa namanya. Jadi kata beliau itu, bacalah buku yang bisa engkau baca, tidak perlu banyak, kata dia, minimal satu halaman. Itu maka dari itu lisan kita akan mengalir seperti sungai yang tanpa yang berarus. Berarti lidah kita itu. Nah, iya. Betul. Nah, gitu. Jadi itu juga pengaruh ke kosakata kita. Mungkin misalnya yang dulu kita mungkin terbata-bata, mungkin kurang kosakata kita. Nah, dengan kita baca buku, itu akan berpengaruh baik kepada kosakata kita. Itu juga salah satu langkah produktif kan. Nah, gitu. Karena kalau itu kan mungkin aksi dari luar kan. Kalau dari dalam mungkin makanan yang kita makan. Mungkin abang juga harus teratur makan itu, harus kurangi junk food. Abang kurangi minyak. Apa tadi bang? Junk food itu namanya makanan yang yang tidak terkontrol gitu. Junk food. JUNK. Itu bahasa Gen Z sekarang lah. Saya mau tahu kan kamu Gen Z atau milenial? Gen Z. Abang apa? Saya Gen Z juga. Berarti umur abang ni berapa bang? Umur saya mau masuk ke 20 tahun. Ini berarti Belum kepala 2. Masih 19 tahun. Oke. Oke. Nah, itu jadi masalah ya. Sabar loh. Abang berapa saudara sih? 4. 4. Abang anak keberapa? Bungsu. Bungsu ya? Oh, berarti iya. Abang pernah merasa sangat disayangi oleh orang tua? Kayak betul-betul diperhatikan. 50-50 sih bang. Kalau ini abang-abang kakak-kakak abang itu masih bekerja atau maksudnya kuliah? Masih alhamdulillah udah kerja. Dan udah nikah juga. Masya Allah. Berarti abang aja ya? Belum. Tidak ada pasangan? Belum. Oke. Abang pun tahu nggak? Abang udah punya pasangan bang? Saya kok hari ini belum. Udah. Nah, girlfriend. Nah, itu saya dari Turki. Ya, dari itu. Siapa nama bang? Namanya Nuril. Dari kuliah. Nah, Aku udah rekam nih bang. oke. Ini tak apa gue bang? Ini dimasukkan bang. Apanya? Ini tadi kita Oh, ini enggak apa. Saya yang seharusnya izin sama abang tak apa kan? Kita tak apa bang. rekam video, oke. Santai aja. Oke, enggak apa. Jadi ini nih sebagai salah satu
tempat kita mencurahkan isi hati lah. Nah, saya pun bukan hanya orang abang ini bukan yang pertama saya kasih solusi gitu. Berarti saya yang jadi keberapa banyak. nih? Sudah nggak tahu sih, udah lumayan gitu. Nah, jadi yang saya temukan saat ini abang itu harus membagi waktu dengan baik. Membagi waktu ya. Membagi waktu. Jadi yang seperti saya katakan tadi, abang bisa dari bermain HP itu mulai dari hal-hal yang senggang gitu, dari waktu-waktu senggang. Dan isinya kalau malam-malam jangan sampai lewat dari jam 11-an. Nah, kalaupun udah lewat itu abang bukan main HP di situ, tapi belajar ataupun mungkin abang kasih itu terus jadwal baru, karena kalau abang bisa sudah beradaptasi dengan jadwal pertama abang juga bisa bertambah itu. Jadi itu salah satu langkah produktif. Jadi di sini saya berterima kasih untuk abang udah bisa mencurahkan isi hatinya, bermasalah-masalahnya. Kalau boleh tahu abang, saya boleh tanya enggak, abang nih udah merasa tenang belum? Alhamdulillah bang, udah dapat solusi juga. Nah, ini kalau abang kalau misalnya saya tidak ada di sini, abang mau cerita ke siapa? Palingan cerita sama kawan sih. Kawan. Kalau dapat dipendam sendiri. Ini kan tapi ada statement kalau laki-laki itu pria tidak bercerita. Betul sekali bang. Tapi menurut saya itu kurang masuk ke laki pria. Jadi pria juga berhak untuk bercerita ya. Ya, kamu berhak untuk bercerita. Terima kasih bang. Betul. Kamu sudah hebat, kamu sudah bisa mengalirkan suatu permasalahan ke kamu, ke saya. Jadi kita sama-sama memberi solusi lah. Karena saya juga belum mahir dalam hal ini. Namun saya bisa masih harus kita sedikit demi sedikit melangkah lebih baik. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Kalau mau ketemu lagi boleh ya? Boleh bang. Minggu depan pun boleh. Boleh. Aja. Kalau ini berarti pulang kemana kamu? Pulang ke rumah lah. Oke, pulang ke rumah ya. Baik, kita tutup sesi dan sedikit hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.